Ini ada surat suara, pencoblosannya posisi ada di tengah. Sah atau tidak? Sebenarnya kalau sampai dimajukan, apa yang akan terjadi? Khususnya juga sengketa dan lain sebagainya, Mas Ihsan. Ya, kalau ditanya apa yang akan terjadi, satu pasti fokus banyak hal ya akan terganggu. Sumber daya manusia kita ya, SDM yang atau para aktor yang berkaitan dengan pemilu belum tentu juga sanggup. Belakangan pasca ramai isu memajukan jadwal pilkada, partai politik banyak yang menolak. Kenapa menolak? Karena strategi pemenangan mereka akan terganggu. Mereka sudah mendesain bagaimana pemilu 2024, bagaimana pilkada 2024, bagaimana strategi mereka untuk memenangkan misalnya dan fokus pada penyelenggaraan pemilu, kemudian mereka akan bertarung betul pada kontestasi pilpres begitu ya. Kemudian di tengah tahapan itu mereka diganggu dengan misalnya tadi tahapan pilkada begitu ya, karena dimajukan. Itu kita bicara soal partai politik, aktor pemilu. Belum kita bicara soal penyelenggaranya, tadi yang saya sampaikan. Misalnya pasca Februari, 3 bulan ke depan setelah Februari ya, Maret, April, Mei, penyelenggara pemilu akan disibukkan dengan yang namanya sengketa hasil. Belum lagi kalau kita bicara Pilpres 2 putaran nih. Sekarang kan lagi ramai juga ya, Capres-Cawapres yang akan potensi maju itu tiga pasang calon begitu ya. Jadi akan sangat terbuka kemungkinan Pilpres 2 putaran. Nah, di tengah situasi mereka akan melakukan misalnya ya simulasi dengan Pilpres 2 putaran, pendaftaran untuk pilkadanya juga mau tidak mau calon kepala daerah sudah harus dimulai misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan akan sangat memberatkan dan membuyarkan fokus penyelenggara pemilu kita. Kita belum bicara soal pemilih, bagaimana sosialisasi pendidikan pemilih begitu ya. Hari ini ada gap informasi kepada publik bahwa pemilih itu belum tahu betul, khususnya pemilih pemula ya, anak-anak muda yang akan pertama kali menyelenggarakan atau menggunakan hak suaranya di pemilu 2024, bahwa pemilu 2024 itu akan ada 5 surat suara yang mereka terima. Kemudian tiba-tiba informasi itu belum tersampaikan dengan cukup baik, pemilih pemula belum diinformasikan bahwa akan ada pemilu 5 kotak, tiba-tiba informasinya sudah harus mereka sampaikan bahwa akan ada pilkada begitu ya. Kebingungan ini bukan tidak mungkin nanti akan mengganggu pemahaman pemilih bahwa oh ternyata pemilu 2024 tidak hanya memilih capres-cawapres, tetapi akan ada pileg, DPR RI, DPD, DPRD sampai dengan tingkat kabupaten kota. Dan selang beberapa bulan misalnya November ya, itu akan dilakukan pilkada. Nah, informasi itu kan belum tersosialisasikan dengan baik. Isu jadwal pilkada dari November ke September itu kan sangat isu elit ya. Isu yang tidak cukup familiar untuk diterima oleh publik begitu. Nah, ini yang perlu diyakinkan. Nah, ini dampaknya jangan sampai nanti publik terheran-heran gitu. Oh, ternyata pilkada dan pemilu 2024 akan dilakukan berbeda, tahapannya beda, bulannya juga beda. Dan pemilunya akan dilakukan 5 kotak, pilkadanya akan dilakukan pada saat November nanti. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Dan ya tadi ya saya sampaikan, persiapan pilkada itu 12 bulan setidak-tidaknya kalau kita lihat pilkada 2020, 2018, 2017, dan 2015. Artinya, kalau akan dimajukan ke September, seharusnya di bulan ini ya, bulan September 2023, tahapan pilkada itu sudah mulai berjalan. Nah, kalau tahapan pilkada sudah mulai berjalan, regulasinya sudah harus siap. Tapi ketika isu ini dimunculkan, tidak ada informasi yang valid kapan PKPU jadwal dan tahapan pilkada akan disahkan oleh KPU RI. Belum lagi soal anggaran. Berapa daerah sebetulnya yang sudah menyepakati berapa jumlah besaran anggaran pilkada di daerah mereka? Dan berapa yang belum? Dan kalau belum, mau sampai kapan dikejar gitu ya. Nah, kalau dalam hitungan realistis, kalau pilkadanya tetap November,
Masih ada jangka waktu 2 bulan untuk mempersiapkan tahapan pilkada. Regulasinya masih bisa dikejar. PKPU tentang jadwal dan tahapan pilkada 2024 masih bisa disiapkan sampai November 2023. Anggaran di daerah-daerah yang belum mempersiapkan masih bisa dikejar. Kemendagri masih bisa memerintahkan Pemda yang daerahnya belum menyepakati soal jumlah besaran anggaran pilkada itu untuk segera mempersiapkan. Sehingga November 2023 ketika tahapan pertama kali dimulai, semua anggaran sudah tersedia. Nah, itu implikasinya kalau pilkada tetap dipaksakan dimajukan dari November ke September. Dan untuk itu tentu tidak hanya DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu saja bisa diajak untuk merumuskan itu. Perlu dilibatkan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kalau seandainya orang yang kalah dalam pelaksanaan pilkada itu, dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi, nah tentu ranah untuk bagaimana ada penataan, ada aturan main, kapan berakhirnya pengajuan dan penyelesaian perkara itu tentu ada di ranah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam rumusan dan urun rembuk itu, kita juga artinya pemerintah bersama DPR perlu juga melakukan komunikasi, membangun komunikasi, kemudian menyampaikan persoalan-persoalan gagasan yang saya sampaikan agar pelantikan tidak berlarut-larut. Perlu aturan main untuk menentukan mana perkara gugatan yang boleh diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan mana pula yang tidak. Dan kemudian berapa lama rentang waktu kita tetapkan sehingga pelantikan itu ada keserentakan rentang waktu. Gunanya apa? Gunanya adalah bagaimana rezim hasil pemilihan pileg, pilpres dan pilkada ini, gubernur, bupati, wali kota itu bersinergi. Rezimnya satu kesatuan, perencanaan pembangunannya tidak molor waktunya. Jadi ada keserentakan pelaksanaan daripada pembangunannya. Itu inti yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah keamanan. Keamanan kalau seandainya dilakukan keserentakan itu tanggal 27 November, tentu Polres yang ada bermasalah yang sebetulnya tidak kita inginkan, apakah dinamika, ada keributan atau macam-macam, yang mana Polres yang bersangkutan misalkan perlu mendapatkan bantuan dari Polres yang lain. Tentu hal ini tidak bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena masing-masing Polres itu tentu dia mengamankan daerahnya masing-masing. Nah, ini oleh karena itu bagaimana muncul pula gagasan ketika itu, bagaimana pelaksanaan pilkada tetap keserentakannya pada bulan yang sama, tahun yang sama, tetapi dibuat 2 termen. Misalkan tahap pertama, minggu pertama dilaksanakan Indonesia bagian Barat, pilkada gubernur, bupati, wali kota. Ini baru sekedar urun rembuk, pertemuannya adalah bersifat informal. Kalaulah seandainya memang dilakukan perubahan terhadap pelaksanaan pilkada itu dipercepat, adakah masukan dan saran dari DPR itu substansi daripada pertemuan yang dilakukan oleh Pak Menteri yang mengundang kami-kami yang ketua-ketua Kapoksi yang ada di Komisi 2. Belum masuk ke ranah pembahasan dan juga baru memintakan masukan bagaimana pandangan masing-masing DPR tentang hal ini dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kita kunyah lah, kita telilah substansi daripada apakah diperlukan perubahan terhadap percepatan pelaksanaan pilkada itu urgenkah atau bagaimanakah. Dan kita dengar juga pernyataan Pak Jokowi, presiden kita, terkesan beliau menyatakan
apa urgensinya dipercepat pelaksanaan itu katanya. Dan juga kita harus pertimbangkan juga jangan beririsan pelaksanaan pileg dengan pilkada kan gitu. Rentang tahapan-tahapan itu sudah sedemikian rupa dilakukan oleh KPU. Kalau dipercepat, kan kita nggak tahu juga nih pelaksanaan pilpres ini apakah satu putaran atau 2 putaran. Kalau seandainya nggak mencapai 50 tambah 1%, tentu akan terjadi pemilihan presiden ini pada putaran kedua, dan itu dipastikan akan memakan waktu dan perlu juga ada tahapannya.